lagi ngondek, ngobrol dengan Kolabora. Hai Kolabers, apa kabar kalian semua? Hari ini kita kedatangan seorang wanita. Nah, tentunya wanita ya, karena kita masih di topik yang sama, womanpreneur. Nah, kita kedatangan Sherry Yolanda. Sherry, apa kabar? Halo semuanya, thank you ya Kolabora untuk udah undang kita semua di sini. Baik, gimana kabarnya? Baik juga dong. Semoga semua selalu sehat ya Kolabers di rumah, dimanapun kalian berada. Nah, kita masuk. Sherry, boleh ceritain sedikit nggak? Kita kemarin sempat terkejut lihat pemberitaan di media mengenai Opaim. Apa sih Opaim itu? Opaim itu sebenarnya kan jajanan Korea Opaim ya. Sesuai dengan namanya, jajanan Korea itu adalah makanan Korea, snack-snack Korea seperti tteokbokki, odeng, corn dog yang kita jual juga. Nah, Opaimnya sendiri itu tuh berasal dari sebenarnya sebutan untuk papa saya. Oh, oke. Karena kan papa orang Korea. Aha. Biasanya kalau opa itu kan artinya abang laki-laki ya. Iya. Nah, jadi biasanya tuh dipanggil dari adiknya mama. Adik mama kan perempuan. Kalau Perempuan. manggil ke papa itu biasanya opa gitu. Mhm. Nah, sedangkan Im itu adalah dari namanya papa, Im, jadi Opa Im. Nah, Oke, sesuai jadi relevan. di balik Iya, brand itu ada sejarahnya ya. betul. Oke. Gitu. Nah, kenapa memutuskan untuk berbisnis makanan? Awalnya sebenarnya ya kita coba-coba awalnya. Jadi itu sebenarnya untuk awalnya itu bukan bisnis makanan Korea. Ya, jadi sebelumnya itu saya jualan ayam gitu kan, jualan kentang goreng. Tapi waktu itu jujur aja saya juga ngambil dari kemitraan lain tuh, dari brand ambil lain. franchise dari Betul. lain. Oke. Tapi setelah saya coba-coba, saya liatin kok paketnya itu tuh ternyata nggak banyak gitu ya. Nah, saya mikir kenapa enggak kita menciptakan suatu produk makanan gitu ya yang harganya relatif lebih murah, paketnya juga kita dapatnya banyak barang-barangnya gitu kan untuk memudahkan orang-orang masyarakat Indonesia untuk membuka peluang usaha yang lebih murah gitu dan harganya murah terus perlengkapan juga banyak gitu. Oke, kalau boleh tahu sendiri Opa ini mulai dari kapan? Jadi Opa ini kamu franchise sendiri ya, Betul. membuat sebuah usaha baru yang kemudian di-franchise-kan. Betul. Oke. Jadi pertamanya itu saya kan buka gerobak sendiri ya, belum di-franchise-in tuh pada saat itu. Kurang lebih itu tanggal 1 November 2020. Jadi kalau pas lagi Saat di-franchise. masa-masa pandemi ya berarti ya. Betul, lagi masa-masa pandemi mikir, mau ngapain ya gitu kan. Ya, apalagi kan kita perempuan nih gitu kan. Coba buka gerobak gitu kan, jualan jajanan Korea gitu. Nah, terus dipikir lagi, kenapa nggak di-franchise-in? Kenapa? Jadi pertama kali itu ada teman saya yang tertarik untuk, kenapa sih Share? Kenapa lu nggak di-franchise-in aja makanannya, jajanan Korea Opaim ini enak loh. Karena dia udah nyoba nih ke Oke. gerobaknya nih. Berarti itu franchise Enak pertama. gitu. Kalau boleh tahu yang pertamanya ini di mana lokasinya? Pertama itu di Citra Raya, Oh, di Citra Raya. Cikupah. Oke. Iya, Ah. pertama kali kita di situ bukan. Jadi gerobak kecil gitu dan kebetulan banyak sekali antusias. Nah, jadi ngelihat kok makanannya terus dirasain kok makanannya enak ya, Share gitu ya. Kenapa enggak sih lu franchise gitu. Jadi dari situ perkiraan tuh pertengahan November kita udah mulai franchise-in gitu. Cepat sekali ya. Dalam kurang dari 1 bulan udah dapat satu franchise baru. Betul. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak sampai saat ini franchise-nya? Totally sekitar 20 Wow. 20 cabang yang Besar sudah sekali ya tersebar. untuk Betul. less than 1 tahun udah sampai 20 cabang. Iya, Kalau gitu boleh kan. tahu gimana caranya buat para kolabers di rumah mungkin yang mau buka franchise? Yang mau buka franchise ya, paling yang pertama itu kita harus ada siapin idenya dulu. Apa ini yang kita jual? Misalnya kalau saya kan makanan gitu kan. Makanan apa yang kita jual? Kalau saya pikir lagi kekinian nih sekarang nih kayak drama Korea, K-pop gitu ya. Kenapa enggak kita jual jajanan Korea yang lagi kekinian dengan harga yang lebih murah gitu dipikirnya. Dan ternyata benar banyak yang antusias dengan makanan itu. Kalau boleh tahu udah sekarang ada berapa menu yang ada di Opaim? Untuk sekarang kita punya 3 menu basic seperti tteokbokki, odeng, sama corn dog. Corn dog, 3 itu ya? Betul, 3 Oke, menu di basic. harga berapa Harganya relatif murah banget, cuma Rp15.000 untuk Oke, semua 3 range-nya menu. berarti di bawah 20.000 ya untuk Betul. semua ketiga jenis ini. Iya, serba Oke. 15.000. Kalau kolabers mau buka franchise ini harus hubungin siapa dan kemana? Dan Oh, besarannya boleh mungkin kalau boleh dikasih tahu, boleh silahkan. Boleh banget nih kalau misalnya kolabers mau pengen coba menjadi mitra kami, bisa ngunjungin Instagram kami di @jajanankorea opaim atau di jajanankorea_opa.im Boleh, atau nanti bisa juga ditaruh di bawah ya. iya. Oke, nah untuk target marketnya sendiri nih, kalau sementara sudah berjalan, siapa sih kurang lebih target segmentasi pembelinya?
Oke, untuk pembeli yang suka dengan jajanan Korea Opaim ini, sebenarnya udah cukup banyak yang suka ya, mulai dari ibu-ibu gitu ya. Terus siapapun sih, para pria juga sekarang udah mulai suka nih jajanan Korea Opaim gitu kan, anak muda khususnya lagi gitu. Nah, kalau untuk mitranya kami juga, kita tidak menutup kemungkinan kayak ibu rumah tangga juga yang bisa menjadi mitra kami, terus untuk pegawai kantoran juga bisa, terus untuk mahasiswa pun juga bisa gitu. Oke, tadi saya dengar sedikit bahwa konsepnya ini gerobakan, berarti ya seperti pedagang kaki lima lah ya. Betul. Nah, dengan konsep seperti itu, apakah Opaim ini akan masuk ke ranah mall, seperti mall, mungkin pusat perbelanjaan atau pusat perkantoran? Betul. Visi misi kami sebenarnya adalah mengembangkan lebih banyak cabang, termasuk ada di mall juga, di street food juga ya, di Pujasera, ada di kantin juga, dimanapun gitu. Jadi semua kalangan Indonesia, warga Indonesia itu bisa menikmati jajanan Korea Opaim. Oke, berarti dengan franchise ini sebenarnya foodnya kalian yang supply, makanannya kalian supply, mereka tinggal proses saja. Betul. Jadi untuk makanannya itu seperti bahan baku ya dari kita. Jadi untuk menjadi mitra itu tinggal nanti nextnya itu adalah order di kami di bahan bakunya gitu. Jadi tidak perlu repot tuh kayak siapin bahan bakunya kan. Jadi cukup di kita gitu. Oke. Nah, kalau menilik sendiri ini kan industri makanan. Apakah sebelumnya tadi kan cerita sempat jualan ayam goreng, sempat jualan dan sebagainya. Sebelum itu memang sudah ada pengalaman kah di dunia makanan? Pengalaman sekarang dunia kan nama makanan. kerennya foodpreneur kan ya? Iya. Pengalaman dunia makanan sebenarnya ini baru pertama kali ini untuk makanan. Oke. Harusnya kemarin lupa ya bilang Dihan bawa contoh sampelnya kemari ya. Iya. Mungkin nanti di Kolabora kita sekarang udah ada 3 cabang. Mungkin bisa kali ya di Kolabora juga franchise. Wah, boleh banget. Kita di sini baru ada kopi aja sih untuk makanannya, belum ada. Wah, boleh banget nih. Oke. Nah, dilihat dari profilnya nih, Kak Shirley sempat menjalankan beberapa bisnis usaha. Bisa diceritain nggak kenapa sih nggak kerja aja memilih jadi womanpreneur? Saya itu pertama kali sebenarnya memulai bisnis usaha itu buka salon ya. Jadi waktu itu ngelanjutin usahanya mama tuh. Jadi mama saya kan punya salon, punya bridal. Jadi waktu saya masih umur 14 tahun saya sudah bekerja. Nah dari sana mungkin sifat-sifat seperti entrepreneurnya itu turunan dari mama saya sudah terbentuk dari situ. Saya pikir saya juga ada pengalaman kerja di perkantoran gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa mungkin jiwa saya lebih di entrepreneur untuk menciptakan suatu produk gitu ya. Mungkin lebih tertantang di sana. Tertantang, gitu. Oke. Ada tips-tips nggak buat kolabers di rumah yang nonton? Gimana sih caranya menjadi seorang womanpreneur? Terus mungkin dikasih tips dan triknya. Mungkin ada ya pasti ada jatuh bangun ya, namanya sebuah bisnis kan, sebuah usaha. Betul. Mungkin Shirley bisa ceritain sedikit. Tipsnya ya, paling kalau tips itu sebenarnya bukan hanya untuk wanita, tapi untuk semua kalangan. Nah, misalnya berapapun usia kalian, apapun pekerjaan kalian, apapun status kalian gitu ya, apapun gender kalian tuh berhak untuk sukses loh gitu. Jadi coba untuk jangan pernah kayak, kayaknya saya nggak mau nih, jangan pernah menyerah di awal gitu. Jadi kita coba dulu, walaupun ada kendala di sana, walaupun ada masalah, coba dicari tahu apa nih masalahnya. Misalnya kok produknya nggak laku, kok ini kayak penjualannya kok menurun gitu ya. Coba cari tahu dulu ini kenapa bisa sampai. Jangan putus asa dulu ya. Jangan putus asa gitu, dicari mungkin tahu lebih dulu. Research developmentnya seperti apa. Betul kayak gitu. Jadi harus tetap semangat anak muda gitu. Apalagi promo-promo Indonesia nih gitu. Oke, ini buat saya menginspirasi ya bahwa sekarang di tengah pandemi ini semua jadi shifting, banyak yang kehilangan pekerjaan. Terus semua di rumah. Saya lihat juga tren usaha makanan ini kan cukup meningkat ya. Betul. Mulai makanan rumahan, terus kemudian muncul sekarang cloud kitchen, yang kedepannya mungkin menurut saya menjanjikan. Nah, kira-kira apa lagi yang mau Shirley lakukan selain Opaim, ataukah membuat sebuah menu konsep baru, atau mungkin buat restorannya gitu? Betul, untuk visi kedepannya tidak memungkinkan. Kita pasti jika ada peluang usaha yang lebih besar lagi, pasti kita akan lebih expand lagi di bisnis-bisnis, bukan hanya di kuliner gitu ya. Mungkin nanti bisa untuk kita ciptakan tempatnya juga. Tapi tempatnya udah ada nih di Kolabora nih. Gitu, masih banyak sekali ya. Tidak memungkinkan, inilah kita harus mencoba ya apapun gitu. Oke. Nah berarti sekarang dari ke-20 franchise yang sudah ada ini, semua berada di Tangerang atau sudah
Ya, tempat-tempat lain jadi juga? kebanyakan itu kita ada di Tangerang ya, tapi kita juga ada di Jabodetabek, ya di Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan paling jauh itu kita ada di Luwuk, Sulawesi. Oh, di Luwuk Iya, Sulawesi ya. iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu berapa besaran biaya sih buat Kolabers di rumah yang disiapkan untuk buka franchise? Oh, sangat murah sekali nih untuk Kolabers Mungkin itu nih. yang ditunggu-tunggu ya. Iya, jadi untuk harganya bisa dimulai dari 5,9 juta, sudah dapat bootnya, Oke. X banner, perlengkapan usahanya juga sudah lengkap. Jadi Perlengkapan tinggal awal ya. betul perlengkapan awal dan bahan baku Starter awal, kit. Oke. tinggal jualan gitu. Untuk 5.900.000 kira-kira berapa proyeksi yang bisa dihasilkan omset lah atau revenue? Berapa besaran yang bisa kemungkinan didapatkan oleh Kolabers? Wah, udah pasti tuh besar banget. Yang penting itu dari lokasinya. Kalau untuk makanannya, segi makanannya, rasa, semuanya kualitas, saya udah jamin itu pasti enak. Hanya tinggal dicari lokasinya bagaimana, teknik promosinya juga bagaimana. Saya jamin sekali itu pasti BEP-nya tidak nyampe 2 bulan gitu, saya rasa gitu. Nah, ini saya kan sempat pelajarin juga franchise, bahwa kayak franchise tuh macam-macam. Contoh deh, ada minimarket yang tenar banget kan, ada yang merah dan ada yang warna-warni. Nah, brand tersebut itu sekarang sampai sudah saking banyaknya, itu ada jangkauan, oh di bawah berapa kilometer kayaknya udah nggak bisa buka lagi. Iya. Nah, adakah ketentuan-ketentuan yang Opaim miliki, misalkannya adalah trafficnya di jalanan tersebut harus dilewati oleh minimal 1.000 kendaraan misalkan ya, seperti itu, apakah ada? Kalau dari kami itu yang penting itu adalah satu mitra, satu kecamatan. Satu mitra, Satu kecamatan. Dan untuk lokasinya sendiri kita membebaskan semua mitra. Bisa di samping jalan gitu, jalan raya, di rumahnya pun juga boleh loh gitu. Jadi itu tidak memungkinkan loh, ibu rumah tangga juga bisa buka nih jajanan Korea Opaim di rumah gitu. Apakah ada juga minimum kontrak? Misalkannya adalah kalau franchise ini berarti harus strict sama kita sampai misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Karena kan masyarakat Indonesia ini kadang-kadang banyak yang kreatif sekali gitu ya. Betul. Untuk Kadang-kadang kontrak mereka cuma coba boleh deh ikutin franchise ketika mereka udah tahu, oh bahan bakunya kayak gini toh, kayaknya bisa buat sendiri. Nah, untuk mengantisipasi itu apa yang Sherly lakukan? Nah, untuk kontraknya sendiri itu 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya untuk bahan baku kan wajib nih order di kami. Betul. Gitu ya, untuk semuanya gitu. Untuk menu-menu, penambahan menu juga kita membebaskan mitra loh. Misalnya, kan kita dari 3 menu itu kan yang utama di kami itu topoki, odeng ya kan, sama kordok. kordok. Kalau misalkan mitranya punya seperti saya mau pengen bikin kreativitas sendiri nih, karaoke, silakan gitu ya. Kayak gitu kita tidak Tidak harus nih 3 menu aja nih gitu. Tapi Silakan gitu. apa Sherly nggak takut gitu kalau misalkannya adalah mereka mengkreasikan menu yang sudah ada atau menambah menu itu akan memperjelek branding? Oh, biasanya begini. Makanya kenapa kita punya 3 menu yang utama itu ya. Kayak topoki, dari bumbunya itu kan semua bumbunya dari kami gitu ya. Bumbunya itu udah pasti rasanya tuh enak. Paling kayak rapoki penambahan seperti noodlesnya, mie-nya gitu ya, gitu. Atau penambahan seperti kayak apa tuh yang kayak dimsum gitu ya, di dalamnya itu ditaruh gitu ya. Itu juga bisa gitu. Untuk rasa sendiri saya jamin sih pasti enak sih. Hanya penambahan topping aja. Penambahan topping aja. Betul, ya, berarti gitu. tidak mengubah base-nya. Tidak mengubah base-nya rasanya. Oke. Nah, kan sekarang lagi zaman ya dunia startup, apalagi ada film, sampai ada film Koreanya startup. Iya. Semua berlomba-lomba membuat startup untuk mendapatkan investor. Kira-kira adakah rencana ke depan planning Opaim untuk menuju ke arah situ? Tentu pasti ada sebuah perusahaan termasuk saya. Oke. Jadi pasti ada untuk lebih besar lagi gitu. Siapapun untuk mungkin mau pengen tertarik untuk menjadi investor, silakan gitu ya. Kita juga yakin sekali ini pasti bisa gitu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi pembicaraan kita kali ini nih, ada nggak masukan-masukan juga? Tadi udah tips dan trik kan udah nih. Iya. Masukan bagi yang mau memulai usaha di foodpreneur. Untuk Mungkin, memulai foodpreneur. Mungkin sebelum bisa kita punya ide nih, kita validasi dulu sebelum kita eksekusi. Pastinya juga dalam membuat Opaim kan pasti seperti itu kan. Betul. Dicoba dulu, bikin dulu, tester dulu, kemudian proyeksi bisnisnya seperti apa. Betul. Mungkin bisa di-share sedikit. Iya, paling saran saya itu yaitu yang pertama, tahu dulu apa yang kita jual, makanannya apa gitu ya. Terus jangan kita coba-coba gitu loh, kasih coba nih ke temen, ke keluarga, enak gak nih rasanya nih, apa yang kurang. Jadi walaupun kita sudah berusaha, kita sudah usaha gitu ya, kita harus tetap mendengarkan keluhan, saran dari orang lain. Nah, itu sangat penting sekali. Saran-saran feedback dari teman-teman, dari keluarga yang kita coba nih apa nih, gimana, apa yang kurang nih gitu. Itu penting sekali kayak gitu. Jadi Buat untuk kedepannya. Buat kemajuan ya. Betul, untuk kemajuannya. Oke, thank you Sherly atas waktunya udah datang ke sini. Semoga sehat selalu, bisnisnya juga semakin berkembang. Semoga di pertemuan berikutnya sudah ada brand baru lagi atau menjadi luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih sahabat Ngondek. Kita kembali lagi di episode berikutnya, masih di tetap Womanpreneur, di tips dan trik dalam menjalankan usaha.
Saya Theo, saya undur diri. Terima kasih.